Relawan Prabowo Gibran di Sampang, Madura, bernama Muara, 48, ditembak. Pelaku penembakan dijanjikan bayaran 500 juta rupiah, tapi baru dibayar 50 juta rupiah. Pengakuan tersangka, HH dan AR, 500 juta rupiah. Tapi janji si MW mengakunya akan diberi 200 juta, ujar di Reskrimum Polda Jatim Kombes Totok Suharyanto dalam konferensi pers yang digelar di Bidumas Mapolda Jatim, dilansir Detik Jatim. Pelaku penembakan itu diketahui berinisial R, seorang warga Pasuruan. Saat beraksi, dia diboncengkan rekannya bernama HH. Aksi ini diotaki oleh MW, seorang kades nonaktif Ketapangdaya. R dan HH mengaku telah diberi uang muka 50 juta. Sementara itu, HH hanya diberi jatah 5 juta karena hanya sebagai joki. Lalu, MW selaku otak penembakan memberi R senpi dan ponsel untuk komunikasi. R mengaku sudah diberi 50 juta dan sudah diterima, kemudian memberi HH 5 juta karena berperan sebagai joki, ujarnya. Meski telah menerima pengakuan dari tersangka, baik dari R maupun HH selaku eksekutor, dan dari MW selaku otak perencana penembakan, polisi tak percaya begitu saja. Di Reskrimum Polda Jatim Kombes Totok Suharyanto mengungkap motif kasus penembakan seorang tokoh masyarakat yang juga relawan Prabowo Gibran, Muara, di Kabupaten Sampang. Pelaku penembakan mengaku menembak Muara karena dendam. Totok Suharyanto mengatakan, dalam kasus tersebut, Polda Jatim menetapkan 3 warga Sampang berinisial MW, S, dan H, serta 2 orang dari Kabupaten Pasuruan berinisial R dan A sebagai tersangka. Terungkap bahwa kasus ini tidak ada kaitannya dengan politik. Motifnya adalah dendam. Untuk motif penembakan, tidak ada kaitannya dengan politik, tapi murni tersangka MW dendam terkait dengan peristiwa tahun 2019, di mana anak buahnya waktu itu menjadi korban penembakan yang dilakukan korban, Muara, ungkap Totok. Tersangka MW adalah oknum kepala desa dan otak dalam kasus tersebut. Selain itu, tersangka MW jugalah yang menyiapkan fasilitas, seperti senjata api, 2 sepeda motor, hingga uang sebesar 50 juta rupiah, untuk eksekutor. Sementara itu, Kabid Lab 4 Polda Jatim Kombes Sodik Pratomo menjelaskan, pada saat peristiwa terjadi, timnya tidak menemukan proyektil atau selongsong di TKP dan hanya mendapatkan baju korban. Setelah korban diambil pelurunya, ternyata pelurunya ada 2, yakni jenis revolver kaliber 38. Kemudian, setelah tersangka tertangkap, diamankan 2 senjata api dengan merek SNW dan merek Colt kaliber 9 mm, ujarnya. Setelah diperiksa, pistol tersebut bisa digunakan dengan baik dan ada jejak residu, yang artinya pernah digunakan. Ditemukan juga 2 selongsong yang telah ditembakkan. Setelah dilakukan pemeriksaan secara uji lab 4, kedua selongsong dan proyektil identik dengan senjata yang revolver, ucapnya. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 353 ayat 2 subsidiar 351 ayat 2 KUHP junto pasal 55, 56 KUHP atau pasal 1 ayat 1 UU Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.